It's time for giving. On My Right Garage akan memberikan baju On My Right dan My Scoot untuk kalian yang beruntung. Caranya gampang banget, ikuti langkah berikut ini ya. Tunggu apa lagi? Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk menangkan hadiahnya. Oke, selamat datang di channel YouTube On My Right. Jadi sekarang pukul 5.46, masih jam 6 kurang. Jadi matahari udah mulai terbit. Hari ini gua bersama teman baru Aerox 155 R tahun 2017. Jadi di sini gua nggak terlalu banyak bicarain motor ini, tetapi hanya yang mungkin belum gue jelaskan di video sebelumnya. Saat ini gue menggunakan Aerox 155 tipe R. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton. Jadi gue cuma ingin merasakan impresi gue aja sih untuk motor ini. Ingin menjelaskan apa-apa aja yang gue rasakan. Bersama motor ini. Jadi motor ini tuh baru aja datang di rumah gua mungkin beberapa hari yang lalu lah ya. Jadi gua melakukan transaksi tukar tambah karena kebetulan waktu kemarin itu ada yang kebetulan minat. Jadi gua melakukan penjualan R25, tetapi ternyata ada yang minat untuk tukar tambah dengan Aerox ini, dan ya harganya cocok, dia nambahnya juga cocok. Jadi ya udah kita deal untuk menggunakan. Jadi kita deal untuk melakukan tukar tambah gitu. Aerox ini ya seperti yang kemarin udah dijelaskan, ada beberapa perubahan kayak visor ini udah dibawa dari bawaannya udah pakai yang bening. Habis itu ada spion bar N. Habis itu ada ini voltmeter Rizoma. Habis itu ada juga lampu depan itu yang udah menggunakan warna merah untuk lampu LED, bukan LED sih, ini lampu bohlam sih sebenarnya. Lampu yang sebelah kanan dan kiri itu bohlamnya sudah menggunakan warna merah. Habis itu ada beberapa stiker juga yang dicopot sama adik gua. Kalau ini baru ini sih, baru dicopotin kemarin. Jadi ya lebih kelihatan simple gitu kan, tanpa stiker yang terlalu
rame dari Yamaha gitu. Pas banget ini lagi sunrise, alhamdulillah nggak mendung pagi ini. Hari ini insya Allah cerah. Motor ini sebenarnya masih enak. Kalau lihat bensinnya sih lumayan irit, 37,7 km per liter kalau nggak salah kemarin. Di sini itu indikatornya kalau nggak salah cuma ada 5 bar ya, 5 atau 6 bar. Jadi dengan bensin yang cuma 4,8 liter itu kerasa banget cepet turunnya gitu. Sekarang gue mau coba nih untuk tarikannya masih ada nggak nih untuk motor ini gitu. Ini gue baru narik setengah aja udah 87, lumayan juga. Tadi gue narik itu nggak nyampe bener-bener gaspol sampai ujung mentok, tapi tarikannya itu berasa dari bawah sampai ke atas. Jadi walaupun gambot, motor ini untuk tarikan masih tetap enak, nggak terasa berat gitu kan. Untuk handlingnya juga nikung-nikung manuver seperti ini enak juga. Tetapi kalau misalnya kayak untuk tikungan tajam, gua masih belum berani untuk pakai motor ini karena belum kebiasa. Jadi harus ada pembiasaan dulu. Gua masih ngerasa apa ya, masih kaku lah untuk belok-belok dengan motor ini karena belum ada pembiasaan yang cukup gitu. Baru beberapa hari di rumah kan motornya. Yang gue jelasin kemarin, untuk knalpotnya nggak gue ganti karena masih ingin menggunakan knalpot yang original. Karena Vespa udah menggunakan knalpot yang racing, jadi untuk Aerox ini kita simpan untuk motor yang knalpotnya standar gitu, biar ada kalau misalnya ke wilayah-wilayah tertentu yang nggak boleh menggunakan knalpot racing gitu kan. Jadi tetap bisa lah kita untuk masuk ke wilayah itu gitu. Untuk kecepatannya naiknya emang agak cukup lama kalau misalnya gua lihat-lihat di sini. Tapi udah masuk ke 90 ke atas itu stangnya udah mulai agak goyang. Dan ini lumayan panjang juga untuk gasnya. Sampai mentok itu bener-bener dalam banget ini gua ngegas. Jadi
menurut gua untuk mesin masih kerasa oke sih. Jadi mungkin nanti gua bakal cek lagi ke bengkel untuk mesin, karena kata ownernya yang sebelumnya ini terakhir ke bengkel itu kalau nggak salah sih sekitar bulan Juli. Jadi dicek lagi lah untuk oli dan segala macamnya biar dibersihkan dan nggak ada parts-parts yang rusak, padahal masih kilometernya ini sekitar 14 ribuan gitu. Pas waktu ngambil itu malah baru 13.900, sekarang masuk ke 14.000, belum nyampe 14.100 tapi masih 14 ribuan. Untuk knalpotnya, tutupnya itu dibuka. Jadi untuk tutup knalpotnya ini biar tidak terkesan terlalu lebar di motor. Jadi knalpotnya tutupnya kita lepas sementara. Kalau misalnya emang nanti ternyata mau dijual lagi ya kita pasang lagi gitu. Tapi saat ini kita lepas dulu. Lalu cover radiator juga kemarin dilepas untuk biar terlihat bagian radiatornya gitu kan, jadi lebih apa ya, keren sih menurut gua dengan terlihatnya si radiator ini. Terus untuk speedometernya itu kemarin sempet hilang beberapa garis. Untuk garis yang di bawah yang speedometernya itu sempat tidak terlihat. Jadi kalau misalnya tulisan 0 atau 8 atau 2 atau 3 gitu, itu kemarin sempat beberapa hari tidak terlihat gitu, garisnya udah mulai hilang. Kata adik gue sih mungkin bakal ya lama-lama hilang gitu. Cuma kemarin itu tiba-tiba pas malam-malam adik gue dari bengkel kok nyala gitu. Gue kira dibenerin sama adik gue. Pas gue tanya ternyata nggak dibenerin. Ya mungkin karena emang full digital, jadi ya bisa aja gitu kondisi-kondisi kayak gini, ntar tiba-tiba mati, ntar tiba-tiba nyala. Tapi warnanya sih ini gue suka. Untuk speedometernya Aerox R ini dia warnanya merah. Jadi masih cocok lah gitu, kita masih masuk lah gitu untuk Aerox R ini buat adik gua, mungkin buat bapak gua juga gitu. Tapi untuk voltmeternya di sini dia udah mulai nggak stabil. Si voltmeternya itu dia udah mulai kedip-kedip nyalanya. Cuma pas di rem depan itu angkanya langsung ngeriset sendiri gitu, jadi 0 lagi, kayak mati lagi gitu. Habis itu jadi 0 lagi, dan habis itu dia baru nyala lagi gitu. Tapi kalau misalnya di rem belakang itu kadang-kadang
mati ngereset, kadang-kadang enggak. Terus kemarin adek gue dari bengkel itu bikin spakbor motor ini jadi lebih kecil, dipotong. Jadi untuk pemotongannya ini spakbornya itu cuma mengikuti garis yang tengah, jadi dipotong bentuknya sedikit kotak. Jadi tidak terlalu panjang gitu untuk spakbornya itu sendiri. Sebenarnya bukan Aerox pertama yang pernah gua kendarai, tapi menurut gua impresinya agak beda gitu mengendarai Aerox ini dan waktu itu punya temen gua. Jadi menurut gua Aerox ini kurang lebih masih 90% sampai 95% lah untuk motornya sendiri. Ada lecet-lecet dan segala macamnya. Mesinnya masih lumayan. Pengeremannya, rem depan sudah menggunakan disc brake, cuma belum ABS. Yang belakang masih tromol, dua-duanya masih berfungsi dengan baik. Jadi kalau yang Aerox lama itu dia masih ada 3 varian gitu. Yang varian paling kecil yaitu yang standar. Habis itu di tengah itu ada Aerox R, dan yang paling tinggi itu ada Aerox S. Untuk yang R ini sudah menggunakan speedometer yang berbeda, warnanya merah kalau malam, tapi kalau misalnya siang-siang atau kena cahaya itu berubah jadi agak warna krem, dan belakangnya latarnya itu jadi warna hitam. Ini menurut gua cukup eye-catchy gitu. Di saat speedometer yang standar dan yang S itu warnanya biru, tetapi yang Aerox R ini warnanya merah. Gue juga baru tahu kemarin, ternyata yang R itu emang dari sananya warna merah. Gue kira itu diganti warnanya, ternyata enggak. Habis itu shock breaker tabung, yang belakang, yang depan semua sama shock breakernya. Habis itu apalagi ya? Kayaknya sih udah. Cuma perbedaannya ada bagian shock breakernya aja gitu. Untuk kuncinya belum keyless, masih pakai kunci. Sedangkan untuk yang S itu yang paling utama adalah keyless, ABS rem depannya, karena terbagi-bagi gitu. Ada 3, pembagiannya malah makin kecil gitu kan, makin sedikit-sedikit. Untuk yang Aerox S itu mungkin dari warnanya lebih terlihat elegan gitu, tidak terlalu rame, bahkan tidak rame sama sekali gitu untuk warnanya, dan itu elegan sih menurut gua. Untuk yang R sendiri itu warnanya kurang lebih warna biru atau warna putih. Ada di tahun yang berapa gitu kalau salah ada yang warna putih. Untuk yang standar itu ya stikernya cukup rame gitu kan. Dia ada stiker tulisan Aerox-nya, habis itu ada 155, tulisannya besar banget di tengah. Jadi kalau untuk yang lain sih, yang lain-lainnya ya overall semua sama gitu untuk mesin Aerox ini. Tapi untuk Aerox yang baru
Untuk Aerox yang baru itu hanya 2 varian, yang standar dan yang S. Dua-duanya udah connected dengan Y Connect. Itu bisa menjadi satu kelebihan gitu dari pesaing-pesaingnya. Untuk yang standarnya hanya kelebihannya itu Y Connect-nya aja. Shock breaker masih standar, tidak ada tabungnya, belum keyless, dan speedometernya kalau nggak salah sih sama ya untuk yang standar sama yang S. Untuk yang S itu udah Y Connect juga, keyless. Lalu ada shock breaker yang tabung. Pokoknya yang semua yang dari Aerox R itu pindah gitu ke Aerox yang S yang baru. Overall motor ini masih enak, masih bisa untuk dibawa santai atau dibawa ngebut, masih terasa standar banget, masih oke. Mungkin segini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube On My Ride, karena banyak video-video yang mungkin bisa kalian rekomendasiin ke teman-teman atau keluarga kalian, atau mungkin buat kalian sendiri yang biasanya mungkin mau merubah-ubah parts atau mau ngecat sendiri. Ya, ditonton video-video yang lain, karena kita di sini ada giveaway kaos dari On My Ride. Jadi jangan lupa di subscribe dan follow Instagram omaride.id, Fajr Ramadan, sama Naufal Zuhdir. Jadi kalian subscribe channel ini dan kalian follow Instagramnya, nanti kalian berkesempatan untuk mendapatkan kaos dari On My Ride. Oke, gua Fajri sign out.